Sudah bisa lihat, Mbak? Mbak Ratna. Kenapa nggak bisa ya? Ini iya, ini apa? Coba diklik gambar yang ada gambar layarnya itu, Mbak. Yang gambar layar komputer. Itu coba diklik. Kayaknya ini Mas Didik juga nggak bisa lihat PPT deh ini. Soalnya gambar layar komputernya masih belum warna biru. Pokoknya kalau gagang telepon sama gambar layar belum warna biru, berarti belum bisa denger sama lihat PPT. Coba diklik. Saya lanjutkan ya. Terus kalau jarak geografis itu lokasi konsumen kalau yang B2C bisa saling berjauhan, tapi kalau B2B itu biasanya terkonsentrasi pada suatu wilayah tertentu. Terus kalau permintaan itu permintaan langsung, kalau yang B2C, kalau B2B permintaan turunan. Jadi dari komponen satu itu bisa berpengaruh ke komponen yang lain. Sama kalau B2C itu elastis, kalau B2B inelastis. Kalau inelastis itu kan berarti harga tidak berpengaruh terhadap permintaan kan. Tapi kalau elastis berpengaruh terhadap permintaan harga. Terus sistem pembeliannya kalau yang B2C itu informal, kalau yang B2B itu profesional karena mereka biasanya ada prosedurnya dari masing-masing perusahaan. Dari penjual maupun pembeli itu ada prosedur tertentu ketika melakukan transaksi. Makanya lebih formal. Terus kalau pihak yang terlibat, kalau yang B2C itu enggak banyak, tapi kalau yang B2B banyak karena melibatkan pihak-pihak dalam perusahaan. Jadi orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu semua terlibat dalam keputusan pembelian. Oke, itu bisa dilihat lagi. Kalau yang tahapan transaksi, kalau B2C itu cuma sekali atau beberapa kali, tapi kalau yang B2B itu berkali-kali karena dia kan terus berproduksi kan dan membutuhkan komponen tersebut, makanya dia terus membeli. Dan kayak yang saya bilang tadi, biasanya B2B itu ada dalam waktu jangka panjang. Ini kalau bentuk distribusinya itu lewat saluran distribusi kalau B2C, tapi kalau B2B langsung ke konsumen. Ya, enggak apa-apa, Mbak. Nah, kalau alternatif transaksi, kalau yang B2C itu biasanya cash langsung. Kita rata-rata kan cash, kecuali kalau memang barangnya barang mewah yang kemungkinan besar di kredit bisa kredit. Cuman rata-rata kalau B2C kan cash. Sama sebenarnya kayak misalnya mobil kan juga kalau memang ada duit banyak kan bisa langsung cash. Tapi kalau B2B itu biasanya dalam bentuk kredit atau sewa atau apa tergantung transaksinya. Karena kan dalam jumlah yang besar ya kan. Jumlah yang besar berarti kan otomatis biayanya juga lebih banyak. Makanya transaksinya rata-rata nggak pakai kas. Dari sini ada mau ditanyakan. Jadi ingat ya bedanya B2B sama B2C. Kalau B2B itu bisnis to bisnis, kalau B2C itu bisnis to konsumer. Konsumer akhir langsung. Kalau B2C kalau bisnis itu berarti konsumen bisnis. Ada yang mau ditanyakan sampai sini bedanya? Halo. Gimana
Mana Mbak Ratna sudah bisa lihat, Mbak Nana? Mbak Ana apa? Mbak Nana sih. Mbak Widowati sudah bisa dengar saya? Belum bisa. Apa ya? Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Mbak Ratna sudah coba ngeklik yang ada gambar layar komputernya itu? Hmm? Kenapa nggak ada gambar layarnya? Mbak Nana pakai apa? Link web? Apa link basic? Oh, yang 2010. Yang 2010 nggak ada ya? Oh, ya udah didengerin aja ya Mbak Nana ya. Nanti kan PPT-nya saya kirim kok. Saya lanjutkan dulu ya. Sekarang kegiatan belajar 2, perilaku konsumen sebagai sebuah studi. Nah, ini tadi. Jadi kita bisa mengkaji tentang perilaku konsumen. Makanya kayak tugas yang saya berikan nanti, tolong dipikirkan topik penelitian yang berhubungan dengan perilaku konsumen. Sama kalau sudah ada topiknya, pengennya kuantitatif apa kualitatif, terus siapa respondennya, terus siapa yang akan diteliti, dipikirkan dan dipresentasikan ya. Nah ini, sejarah perkembangan studi perilaku konsumen dari Sifman dan Kano di 2004. Perilaku konsumen berasal dari konsep pemasaran yang berasumsi bahwa perusahaan harus mampu mengetahui dan memuaskan keinginan dan kebutuhan dari pasar sasaran dan mampu menawarkan dengan lebih baik dari pesaing. Biasanya dulu kalau perilaku konsumen cuma masuk ke pemasaran, tapi sekarang ada studi sendiri yaitu studi perilaku konsumen. Sebelumnya nggak ada studi khusus tentang perilaku konsumen. Masuk ke pemasaran. Tapi karena sekarang eh, konsumen itu sangat penting buat perusahaan, jadi studi tentang perilakunya konsumen itu ada. Ini teori perilaku konsumen berasal dari teori ekonomi, di mana konsumen akan memaksimalkan kepuasan dan utilitasnya. Nah, itu jadi awal adanya teori di background dari teori perilaku konsumen itu berasal dari teori ekonomi. Kan sudah pernah belajar ekonomi mikro makro kan? Ada apa? Hukum permintaan penawaran, terus apa lagi? Teori-teori ekonomi yang sudah jadi backgroundnya dari situ. Sebenarnya background dari perilaku konsumen ini nggak cuma dari ekonomi aja, nanti kita bahas lebih lanjut. Ada dari beberapa disiplin ilmu yang lain juga. Bisa dari psikologi, karena kita pengen tahu kayak misalnya kenapa kok konsumen tuh lebih seneng produk A, atau kan caranya supaya mempengaruhi konsumen mau membeli produk kita itu gimana, diiklankannya gimana, promosinya gimana, itu kan